Oke, ketemu lagi di seri algoritma dan pemrograman. Di video ini kita akan membahas tentang function atau fungsi. Function ini adalah sesuatu yang amat sangat penting di dalam pembuatan program. Karena pada dasarnya program itu terdiri dari sekumpulan fungsi. Ya, mungkin kita sudah sering membuat program, kemudian dalam program itu pasti ada main. Nah, itu ya. Nah, itu adalah salah satu fungsi namanya. Jadi dalam program C++ misalkan, karena kita menggunakan C++, nah di situ selalu ada main yang sifatnya wajib. Itu adalah fungsi utama dari program C++. Nah, apa itu fungsi? Nanti kita akan bahas ya. Oke, nanti bahasannya adalah seputar struktur dari fungsi, kemudian tipe dari fungsi. Nah, ini mungkin beberapa poin yang bisa mendeskripsikan apa sebenarnya fungsi itu. Nah, ini ya. Jadi fungsi itu bisa dikatakan sebagai apa? Subrutin. Subrutin berarti apa? Subproses dari keseluruhan program yang kompleks. Karena sebuah program itu kan pasti ada banyak sekali pemanggilan perintah-perintah yang digunakan untuk menangani berbagai macam proses yang sangat kompleks. Nah, kompleksitas itu dipecah-pecah menjadi bagian-bagian yang kecil. Nah, itu ya. Jadi fungsi itu apa? Memecah algoritma yang kompleks menjadi bagian yang kecil-kecil. Nah, karena algoritma-algoritma yang spesifik itu dipecah-pecah, berarti dia sudah memiliki apa namanya? Kelompok-kelompok sendiri, sudah memiliki apa? Blok-blok sendiri. Yang mana kelompok-kelompok kode yang mewakili algoritma tertentu itu biasanya diberi nama. Nah, karena sudah ada namanya, maka dia bisa dipanggil kembali. Sudah ada namanya berarti bisa dipanggil, maka dia sifatnya apa? Reusable. Contoh yang gampang, kita sering menggunakan fungsi cout untuk menampilkan tulisan di layar. Nah, itu kan fungsi ya cout itu ya. Kita bisa memanggil cout itu ribuan kali ya, dimanapun tempatnya. Nah, sebenarnya cout apa? Nah, kita bisa juga melihat sebenarnya cout itu yang kita tahunya hanya menampilkan tulisan di layar, ternyata jika dibedah dalamnya fungsi cout itu ternyata apa? Ada banyak perintah-perintah lain yang ternyata sangat kompleks. Cuman kompleksitas itu disembunyikan, dikasih nama cout gitu aja. Jadi kita tinggal memanggil nama tersebut. Contoh yang gampang gini, misal kalau kita disuruh menceritakan aktivitas saat bangun tidur sampai sore misalkan, maka kita kalau harus menceritakan dengan detail, kita ceritanya apa? Dari membuka mata, kemudian bangun dari tempat tidur, kemudian berdiri, kemudian berjalan menuju kamar mandi, melepas baju, mengambil air di gayung dan seterusnya. Itu kan sangat ribet ya kan, kita bisa singkat menjadi apa? Bangun, kemudian mandi dan seterusnya. Jadi misalkan kayak aktivitas apa ambil piring, kemudian buka rice cooker misalkan, kemudian ambil sendok nasi dan seterusnya. Nah, itu kan ribet. Kan bisa kita singkat menjadi aktivitas makan gitu aja kan. Nah, itu fungsi seperti itu. Jadi program juga berisi apa? Fungsi-fungsi yang sebenarnya itu adalah apa? Ringkesan dari algoritma-algoritma yang lebih kompleks. Karena kalau dituliskan apa adanya nanti akan jadi panjang sekali dan akan apa? Dituliskan berulang-ulang, maka cukup dikasih nama saja. Oh, aktivitas mengambil piring, menyendok makanan, memasukkan ke mulut itu cukup kita sebut sebagai apa? Makan, ya kan? Seperti itu. Oke, ini ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, ini kalau kita ambil contoh di dalam kasus pemrograman, kita mungkin bisa pakai yang paling simpel, misal kayak mengecek apakah sebuah bilangan itu genep atau ganjil.
dulu sudah pernah di contoh if itu ya, contoh struktur percabangan ganjil genap, genap ganjil. Nah, di contoh genap ganjil ini kita sudah pernah membahas ya, kalau bilangan genap itu jika dia dibagi 2 hasilnya tidak ada sisa, atau kalau dia di modulo 2 berarti hasilnya 0. Ingat ya operator modulo ya. Kalau yang lupa bisa dicek di video-video sebelumnya. Atau mungkin kita acuannya pakai yang ganjil. Bilangan ganjil itu kalau dibagi 2 pasti ada sisa 1, atau kalau di modulo 2 berarti hasilnya 1. Itu kan algoritmanya ya. Nah, kita bisa masukkan algoritma tadi menjadi sebuah fungsi. Biar nanti kalau dipanggil ya, tidak perlu menuliskan apa if bla 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 dan seterusnya, tinggal panggil misalkan is even atau is odd, atau bisa panggil apakah ganjil apakah genap, kan bisa kita singkat. Nah, ini contoh ya, contoh kita menggunakan pseudocode. Nah, nanti kita bisa baca baris demi baris. Nah, di sini untuk kasus ganjil genap tadi kita butuh 2 variabel, misalkan AB di sini untuk ngetes apakah nanti ganjil apa genapnya ya. Jadi ini AB ini yang mau dites, kemudian A dikasih nilai 4. Ini tanda panah ke kiri ini berarti apa? 4 dimasukkan ke A, 5 dimasukkan ke B. Ada panahnya jelas ya. Ini kalau dalam program C++ berarti yang sama dengan 1. Nah, ini. Jadi memasukkan nilai itu berarti yang sama dengannya 1. Jadi kalau pseudocode itu panah ke kiri tanpa simbolnya. Kemudian di sini kita akan ngecek apakah A itu ganjil atau genap. Nah, di sini pakai if A modulo 2 0. Nah, sambil diingat-ingat ya, kalau sama dengan 1 di pseudocode berarti yang sama dengan 2 di kode program ya. Kalau yang panah ke kiri berarti yang sama dengan 1. Kalau yang sama dengan 1 berarti yang sama dengan 2. Nah, jika A modulo 2 0 ini artinya jika A dibagi 2 tidak bersisa, maka tulis genap, else tulis ganjil. Ini baru untuk ngecek yang A. Terus untuk yang ngecek yang B, jika B modulo 2 0, maka tulis genap, else ganjil. Kan kita untuk ngecek 2 variabel ini kita dipaksa menuliskan apa? 2 struktur if ini apa? Berulang. Ini baru 2 variabel atau 2 data. Gimana kalau ada 4 atau 5? Kan kita harus menuliskan apa? Hal yang sama berulang-ulang ya. Padahal hanya beda di nama variabel. Misalnya ini kan cuma beda di A sama B itu kan. Nah, ini karena kita menuliskan secara apa? Secara flat saja. Nah, terus gimana caranya kalau ini kita terjemahkan menjadi fungsi? Nah, ini kan kita lihat di sini 2 struktur ini kan ini sama persis. Kenapa ini tidak kita pisahkan saja? Kita copot, kemudian kita kasih label sendiri, kita kasih nama sendiri. Seperti ini misalkan. Sama seperti yang tadi ya, kita mau ngecek A dan B, A dikasih nilai 5, A dikasih nilai 4, B dikasih nilai 5. Kenapa tidak seperti ini saja yang lebih simpel? Cek A, cek B. Nah kan gini kan? Lebih sederhana. Nah, baru yang cek A itu isinya apa sih? Oh, cek A itu isinya ini. Cek B isinya juga ini juga. Tapi dia hanya beda di nilai yang dimasukkan saja. Jadi ini ya. Nah, yang ini tadi, ini kita ambil, kita pisahkan menjadi satu nama. Kemudian nama itu yang kita panggil kalau misal ingin digunakan. Nah, tinggal cek A, cek B. Nah, sementara kita tinggal definisikan fungsi. Nah, ini namanya fungsi ya. Fungsi cek itu seperti ini, yang isinya adalah ini. Oke, ini kita abaikan dulu ya. Ini untuk
format penulisannya. Mungkin nanti malah lebih mudah kalau langsung ditulis dalam kode program ya. Oke, kita akan implementasikan di video setelah ini untuk bagaimana menulis fungsi dalam kode program secara langsung. Kalau ini kan hanya pseudocode, tapi kita harus tetap bisa baca pseudocode. Maka di sini kita pakai pseudocode juga biar nanti misal membaca buku atau lihat sumber referensi yang lain, ternyata yang ditulis hanya pseudocode, kita sudah bisa langsung menerjemahkan. Oke ya. Jadi A ini diwakili oleh X, B juga diwakili oleh X di sini, atau apapun itu ya diwakili oleh X. Nah, karena ini yang nilainya berubah-ubah. Oke, ini contoh bagaimana memecah fungsi ya. Memecah algoritma yang tadinya dituliskan berulang-ulang jadi kelihatan panjang, tinggal di ringkas. Nah, untuk fungsi sendiri strukturnya itu ada 4 ya. Yang pertama adalah nama fungsi. Nah, fungsi harus ada namanya. Kenapa? Ya biar dia bisa dipanggil. Ingat ya, ini hanya pseudocode ya, nanti di C++ ya menyesuaikan untuk sintaks penulisannya, tapi intinya sama. Kemudian ada argumen. Argumen itu berarti nilai yang dimasukkan ke dalam fungsi. Kemudian ada tipe dari fungsi. Jadi fungsi itu nanti bisa menyimpan tipe data tertentu kemudian dikeluarkan. Loh, ini gimana maksudnya? Nanti kita lihat. Kemudian ada definisi dari fungsi itu sendiri. Contoh yang gampang dalam kehidupan sehari-hari ya. Fungsi makan. Definisi dari fungsi makan adalah mengambil piring, mengambil sendok, membuka misalkan bakul ya, tempat nasi itu ya. Kemudian kita ambil centong, kita masukkan nasi ke dalam piring, ambil lauk, kemudian kita sendok nasi satu per satu, masukkan ke dalam mulut dan seterusnya. Itu kan panjang ya. Nah, kita kasih namanya makan, itu aja fungsinya. Itu kalau contoh dalam kehidupan sehari-hari. Atau misalkan makan X. Nah, X-nya kan bisa berupa buah, nasi, bisa juga roti. Jadi X-nya kan bisa macam-macam. Jadi sama kayak ini tadi. Cek X. Ya, X-nya kan bisa berupa bilangan yang beraneka ragam. Tapi di sini kan ada batasannya ya. Yang boleh masuk hanya yang tipenya integer. Oke. Kemudian untuk argumen ini ya, argumen itu boleh ada, boleh tidak ada, karena ada juga mungkin fungsi yang memang tidak butuh input dari luar. Jadi cukup dipanggil saja kemudian dia menjalankan sesuai dengan yang sudah didefinisikan tanpa harus ada input. Oke, mungkin ini masih bayangan, masih mengambang ya karena belum dipraktekkan. Nah, ini untuk pengantar dulu. Kemudian fungsi itu memiliki beberapa tipe ya. Pertama adalah void, yang kedua non void. Oke. Void itu bahasa gampangnya kalau dalam bahasa Indonesia artinya apa? Kosong. Berarti tipe kosong. Artinya tipe data yang tidak ada artinya ya. Kalau tipe biasanya kan kita ada integer, float. Nah, di fungsi ini ada tipe void. Jadi fungsi yang bertipe void itu fungsi yang tidak menyimpan data apa-apa. Kalau non-void berarti fungsi yang tidak kosong, artinya dia bisa menyimpan data dan mengeluarkan data itu dari fungsi. Contoh yang non-void kita sudah sering membuat ya, yaitu fungsi main. Kita sering menulis in main, kemudian di akhir fungsi main itu ada return 0. Nah, ada kata-kata return ini yang dipakai sebagai ciri bahwa dia adalah fungsi yang non-void atau fungsi yang tidak kosong. Kenapa? Karena dia tipenya in. Nah, di depan fungsi kan ada yaitu in main. Nah, berarti dia tipenya adalah in, bukan void. Oke, besok kita bahas di video selanjutnya untuk yang
implementasi dalam kodenya. Oke, kita mulai dari yang tipe void. Dia mengembalikan data yang kosong atau tidak mengembalikan apa-apa ya. Yang dalam pemrograman itu nothing atau bukan apa-apa atau tidak ada nilainya apa-apa itu disebut sebagai apa? Tipe data void. Jadi ada data yang tidak ada datanya atau yang kosong itu void. Bukan data tidak ada datanya, data yang tidak ada artinya atau yang memang kosong ya. Kemudian contohnya ini. Nah, ini adalah fungsi yang tipenya void. Ini pseudocode mungkin malah agak bingung ya lihatnya ya. Nah, besok aja langsung di contoh kode C++-nya mungkin lebih mudah. Besok kita akan implementasikan contoh-contoh pseudocode yang ada di sini. Oke, greeting ini berarti nama fungsinya greeting, kemudian argumennya, argumen itu variabel ya, variabel biasa dengan tipe string di sini. Di argumen itu adalah dia hanya deklarasi variabel biasa yang nanti akan dipakai sebagai apa? Masukan di fungsi. Kemudian fungsi ini tipenya void. Nah, definisi dari fungsi adalah write hello, good morning, name. Nah, name ini kan bisa John, bisa apa namanya? Stephen misalkan ya, atau Paijo atau Paidi misal. Nah, itu. Kan namanya juga variabel, boleh diisi apapun. Yang penting tipenya masih sama. Oke ya. Nah, ada lagi contoh yang lain. Ini fungsi piramid. Argumennya adalah height. Tipenya in. Tipenya void karena dia nggak nyimpan nilai apapun. Nah, fungsi piramid ini dipakai untuk menggambar piramid yang menggunakan tanda bintang gitu ya. Nah, besok kita bisa praktekkan. Ini seperti ini. Nah, bayangkan kalau ini tidak dipakai fungsi atau tidak dimasukkan dalam fungsi, maka kita misalkan pengen membuat 10 piramid, kita harus nuliskan struktur ini 10 kali kan, kerjaan yang sangat tidak efisien ya. Kode yang sama kenapa harus dituliskan berulang-ulang. Nah, ini. Kemudian yang kedua tipe non-void. Nah, tipe non-void ini adalah tipe yang dia bisa menyimpan nilai dan mengeluarkan nilai itu dari fungsi. Salah satu contohnya fungsi main tadi ya, yang sudah kita bicarakan. Nah, di sini fungsi non-void itu biasanya dia memiliki tipe seperti tipe data variabel biasa. Integer, float, string, char, boolean, atau tipe-tipe data yang sifatnya apa turunan. Bisa tipe apapun. Yang penting dia selain void. Nah, itu. Contohnya ini ya. Nah, di sini fungsi faktorial. Tahu ya faktorial ya? Yang apa misalkan kalau 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Nah, untuk fungsi faktorial ini kan jelas. Misal 4 faktorial berarti apa? Yang dipakai sebagai nilai masukan ke fungsi lah 4. Ini kalau 4 faktorial ya. Yang dipakai sebagai masukan dari fungsi adalah 4. Oke, 4 ini diwakili oleh argumen n atau variabel n di sini. Nah, hasil dari perhitungan 4 faktorial itu kan ada outputnya ya, ada angkanya misalkan 4 kali 3 kali 2 kali 1 berarti berapa? 12 kali 2, 24 ya. Nah, 24 itulah yang dipakai sebagai apa? Nilai yang dikeluarkan dari fungsi. Jadi ada inputnya tadi misalkan kalau kasusnya 4 faktorial berarti inputnya 4, outputnya adalah 24. Terus cara ngitungnya gimana? Nah, cara ngitungnya itu dibahas di definisi fungsinya. Oh, kalau mau ngitung faktorial berarti kalau bilangannya adalah bilangan n, maka di sini n harus dikalikan dengan n-1 kali n-2 dan seterusnya sampai kali 1. Nah, hasilnya itu yang dikeluarkan. Jadi ada hasil yang dikeluarkan. Ini contoh fungsi yang tipenya non-void. Oke, pasti ini masih ngambang ya nih lihat tulisan ini ya. Nah, besok kita bahas di video mungkin lebih jelas untuk pembahasan lebih detailnya. Ini ya. Di akhir pasti ada return.
karena kita kasih nama dan tipenya di sini adalah integer, maka hasil yang harus dikeluarkan juga tipenya ya harus integer juga. Jadi tipe data yang dikeluarkan juga harus sesuai dengan tipe dari fungsi tersebut. Oke. Ini contoh penggunaannya. Ini untuk fungsi faktorial seperti ini bentuknya. Terus makanya di sini kayak gini. Ada dua variabel A dan B, tipenya integer. Nah, variabel A dan B ini nanti dipakai untuk menampung hasil faktorial. A dipakai untuk menampung hasil faktorial dari 3. Jadi hasil dari fungsi faktorial ini bisa dimasukkan ke variabel. Kenapa? Karena dia mengandung nilai. Tadi kan tipenya in ya, dia mengandung nilai. Hasil dari faktorial 4 dia juga mengandung nilai. Maka karena dia mengandung nilai, dia bisa disimpan ke variabel. Seperti itu. Nah, kalau yang void tadi, dia kan nggak mengandung nilai, jadi nggak mungkin bisa dimasukkan ke variabel. Void itu kan kosong. Oke. Misal pengen ditampilkan tinggal write A, write B. Atau bisa juga nggak usah disimpan di variabel. Write faktorial 5. Karena faktorial 5 ini sudah mengandung nilai 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa tuh? 120 ya. Nah, oke. Ini contoh ya. Nah, untuk selebihnya bisa kita praktekkan di kode di video selanjutnya. Oke, barangkali ini untuk pengantar fungsi ya. Nanti bisa ditunggu untuk video yang implementasi dalam kodenya.